Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini di sesi yang pertama, kita akan ngebahas materi tentang biografi. Lanjutin nomor yang kemarin. Terakhir itu kan kemarin sampai di nomor 30 ya, di persiapan yang pertama. Jadi kita lanjut di nomor 16, persiapan yang kedua ya. Silahkan kalian cocokkan dengan lembaran di halaman buku kalian masing-masing ya. Ini soalnya. Silahkan kalian lihat. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita buka dulu dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kita bahas ya dari soal nomor 16 di persiapan yang kedua. Jadi di sini ada soal pada wilayah dengan karakteristik iklim yang sama, besarnya pengikisan batuan akan dipengaruhi oleh. Nah, berarti di sini ngebahas tentang faktor pengikisan batuan atau yang kita kenal dengan nama erosi. Jadi erosi itu kan pengikisan batuan juga lapisan tanah. Jadi lapisan yang ada di permukaan bumi. Nah, itu yang dinamakan erosi. Nah, kalau ngebahas erosi ini kan dia termasuk ke tenaga eksogen ya. Jadi kan pembentukan relief permukaan bumi itu ada dua sumber tenaganya. Jadi ada tenaga endogen, ada tenaga eksogen. Jadi kenapa bentuk relief permukaan bumi itu tidak sama, jadi beraneka ragam? Karena ada dua tenaga pembentuk, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Kalau tenaga endogen itu yang berasal dari dalam bumi, akibat arus konveksi yang berasal dari inti bumi, sedangkan tenaga eksogen ini yang terjadi di permukaan bumi. Nah, tenaga eksogen itu nanti ada 4. Jadi ada 4 bentukan dari tenaga eksogen atau 4 proses yang ada di tenaga eksogen. Itu ada pelapukan, ada erosi, ada sedimentasi, dan mass wasting. Pelapukan ini adalah hancurnya massa batuan yang nanti mengubah batuan itu menjadi tanah. Erosi ini yang dibahas di nomor 16, yaitu pengikisan permukaan lapisan bumi, bisa lapisan batuan atau lapisan tanah. Nah, nanti di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kuat atau lemahnya tingkat erosi di suatu wilayah. Nanti kita bahas. Lalu yang ketiga, ini ada sedimentasi atau pengendapan. Yang keempat, ini ada mass wasting. Jadi peluncuran massa batuan di lereng. Lalu kita bahas yang pertama ini ada erosi. Jadi erosi itu kan tadi proses pengikisan lapisan permukaan bumi ya. Bisa lapisan batuan atau lapisan permukaan tanah. Nah, erosi nanti ini dibagi menjadi beberapa jenis. Dibaginya itu berdasarkan media pengikisnya. Jadi media pengikisnya itu nanti berbeda-beda. Ada yang dikikis oleh aliran permukaan dan air hujan, lalu ada yang dikikis oleh ombak laut, dan ada yang dikikis oleh angin dan lapisan es. Nah, ini adalah contoh jenis-jenis erosi. Kalau misalnya dia dikikis oleh aliran permukaan, baik itu air hujan, air sungai maupun air terjun, nah itu disebut ablasi. Kalau dia dikikis oleh tenaga angin, itu disebut deflasi atau korosi. Lalu dia dikikis oleh air laut atau ombak laut, nah ini disebut abrasi. Ini terjadi di wilayah pesisir pantai. Lalu dikikis oleh lapisan es atau gletser. Nah ini disebut eksarasi. Ini adalah beberapa klasifikasi erosi berdasarkan tenaga pengikisnya. Jadi dikikis oleh apa? Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis. Nah, lanjut kita bahas ke faktor-faktornya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengikisan atau proses erosi. Yang pertama, dari curah hujan. Dari intensitas curah hujannya. Intensitas curah hujan itu berarti rata-rata
volume air yang turun hingga sampai di permukaan bumi. Kalau intensitas hujannya tinggi, itu akan memperbesar proses erosi. Karena nanti aliran permukaannya akan jauh lebih tinggi, sehingga tenaga pengikisnya akan semakin besar. Itu yang pertama, yang curah hujan. Yang kedua, dari sifat batuannya. Nah, jadi ini dilihat dari faktor internal lapisan batuan atau lapisan tanahnya. Karena nanti karakteristik setiap batuan dan jenis tanahnya itu nanti berbeda karakteristiknya. Ada yang lebih mudah terkikis, ada yang lebih sulit untuk terkikis dalam proses erosi. Jadi ini dilihat dari karakteristik batuannya. Yang ketiga, dari lerengnya ini dari fisiografi atau profil dari lerengnya. Apabila lerengnya curam, berarti kan aliran airnya akan semakin deras ya. Kalau aliran airnya deras ini akan mempertinggi yang namanya proses pengikisan atau erosi. Kalau lerengnya landai, itu nanti akan memperkecil aliran permukaannya sehingga proses erosinya akan lebih kecil. Itu dilihat dari lereng atau topografi, ketinggian tempat. Yang keempat, dari vegetasi. Nah, vegetasi ini berarti dari tumbuhannya. Jadi dilihat dari keadaan tumbuhannya atau kerapatan vegetasinya. Apabila di suatu wilayah kerapatan vegetasinya tinggi, berarti itu kan kita lihat kalau misalnya di wilayah itu kan padat ya, pepohonannya itu padat. Nah, ini berarti dia laju erosinya akan semakin kecil. Kenapa? Karena aliran permukaannya akan semakin kecil. Jadi aliran permukaan dengan erosi itu sebanding. Jadi aliran permukaan dengan erosi itu sebanding. Jadi kalau misalnya aliran permukaannya besar, berarti laju erosinya juga besar. Karena aliran permukaan ini sebagai tenaga pengikisnya. Jadi kalau aliran permukaannya plus, erosinya juga plus. Nah, ini dua ini berbanding terbalik dengan proses infiltrasi. Kalau aliran permukaan besar, erosi besar, air yang masuk akan lebih sedikit. Infiltrasinya akan lebih sedikit. Nah, vegetasi di sini, kerapatan vegetasi ini fungsinya memang untuk menahan laju aliran permukaan supaya tingkat erosinya menjadi lebih kecil sehingga air yang masuk lebih banyak. Itu dari vegetasi. Yang kelima dari manusia. Nah, manusia ini berperan dalam pemanfaatan lahannya. Jadi manusia ini yang nantinya akan menentukan apakah nanti vegetasinya ini akan tetap tinggi kerapatannya atau tidak. Nah, itu kan dari manusianya kan, dia apakah memanfaatkan lahan dengan benar atau tidak. Contoh kalau misalnya dia memanfaatkan dengan benar, berarti nanti laju erosinya akan kecil karena kerapatan vegetasinya tetap tinggi. Misalnya hutannya itu tetap dijaga kelestariannya. Jadi dia menjaga fungsi ekologis hutan. Nah, kalau misalnya dia nggak menjaga fungsi ekologis hutan, jadi hutannya ini diubah menjadi lahan pertanian, akibatnya kan kerapatan vegetasinya menjadi lebih rendah ya. Nah, kalau kerapatan vegetasinya menjadi lebih rendah, berarti nanti meningkatkan laju erosi pengikisan. Nah, itu adalah peran dari manusia terkait dengan pemanfaatan lahan di permukaan bumi. Nah, ini adalah 5 faktor yang mempengaruhi proses erosi di suatu wilayah. Nah, silakan coba kalian jawab dari nomor 16 ini yang merupakan faktor penentu erosi di suatu wilayah itu yang mana aja. Karena kan ini memang jawabannya agak mirip-mirip ya. Terkesan memang agak sulit untuk membedakan mana pilihan yang benar, mana pilihan yang salah. Tapi kalian harus bisa memilih pilihan yang mana yang mencakup semuanya. Baik itu dari lapisan permukaan buminya, dari keadaan vegetasi, dan keadaan iklim, lalu profil fisiografi wilayahnya. Jadi yang harus mencakup semuanya. Jadi harus mencakup 5 ini yang tadi. Bukan hanya mencakup faktor internalnya aja dari batuannya, atau dari faktor iklimnya aja, curah hujannya. Jadi yang mencakup semuanya. Jadi mencakup kelima-limanya ini. Nah, silakan kalian baca, lalu kalian jawab. Pilih A, B, C, D, atau yang E. Silakan. Nanti boleh dijawab lewat chat atau lewat mikrofon ya. Oke, David, yang B. Ada yang jawab lain? Yang mau mencoba jawab?
Selain B mungkin? Binimbang Wahyu. Yang B. Oke. Coba satu lagi. Tiga jawaban nanti kita bahas. Yang B juga. Siapa nih? Diva. Nah, kita bahas ya. Yang A, kekerasan, ketebalan, dan mineral batuan. Nah, ini hanya mencakup faktor internal dari yang B ini ya. Dari sifat batuan. Jadi dia tidak mencakup semuanya. Nah, berarti yang A ini kurang tepat. Karena hanya membahas satu faktor aja. Dari faktor yang B. Lalu yang D, ini juga kan sama aja ya. Setipe dengan yang A. Struktur, jenis, dan mineral batuan. Itu membahas faktor internal dari sifat batuannya. Lalu yang E, kerapatan, struktur, dan jenis vegetasi. Jenis vegetasi dan kerapatan itu setipe ya. Jadi agak kurang tepat. Lalu yang B, yang tadi kalian jawab B ini, kekerasan. Kekerasan batuan, ini nyambung ya. Kekerasan batuan, ini komanya harusnya nggak ada. Kekerasan batuan, topografi, dan vegetasi. Nah, kekerasan batuan ini faktor internal dari lapisan batuannya. Lalu topografi, nah topografi ini nanti yang akan menggambarkan profil dari lerengnya. Itu bisa dilihat dari topografinya. Karena kalau dataran tinggi kan biasanya lerengnya itu dia lebih curam ya dibandingkan dengan dataran rendah. Lalu yang ketiga dari vegetasi. Nah, ini dari keadaan pepohonan yang ada di atas wilayahnya. Apakah padat atau tidak. Nah, jadi jawabannya yang B ya. Yang Bogor. 16 yang B. Nah, ini sudah kita bahas tenaga eksogen, yaitu dari erosi. Gimana? Ada yang mau ditanyain untuk soal nomor 16? Tentang erosi? Oke, kalau nggak ada lanjut ke soal nomor 17 ya. Nah, ini juga sama. Ini ngebahas tentang erosi. Cuman ini dampak dari erosi. Dampak dari erosi itu kan pasti berkaitan erat dengan tanah ya. Nah, makanya manusia ini perlu yang namanya konservasi tanah supaya pertaniannya itu berkelanjutan. Jadi nggak hanya berjalan sebentar, tapi berkelanjutan. Itu perlu yang ada namanya ini, konservasi tanah. Soalnya berikut ini adalah salah satu metode mekanik konservasi tanah untuk menghindari bahaya erosi. Nah, jadi metode mekanik dan metode vegetatif itu fungsinya sama, yaitu untuk menghindari yang namanya bahaya erosi. Kenapa bahaya erosi itu harus dihindari dari lahan? Karena kalau misalnya erosi ini terus dibiarkan, akan mengakibatkan lahannya itu menjadi lahan kritis. Karena erosi ini yang nantinya akan mengurangi tingkat kesuburan lahannya. Kenapa erosi ini mengurangi tingkat kesuburan lahan? Kan kalian dulu kelas 10 belajar litosfer ya. Litosfer itu kan ngebahas tanah juga. Jadi habis batuan ngebahas tentang tanah. Nah, tanah itu kan ada yang namanya solum ya. Solum tanah. Solum tanah itu kan profil tanah secara vertikal dari atas, dari yang dekat dengan permukaan sampai ke bawah. Nah, di dalam solum tanah itu kan ada horizon, ada lapisan-lapisan tanahnya. Dimulai dari yang paling atas itu horizon O. Lalu yang kedua itu horizon A. Yang ketiga horizon B. Yang keempat horizon apa? C. Benar. Kelima D. D. Terakhir R. Ya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan solum tanah. Jadi profil tanah secara vertikal dari atas hingga ke bawah sini. Nah, erosi itu akan berbahaya terhadap kesuburan lahan. Kenapa? Karena erosi itu dia mengikis lapisan yang paling atas ini. Kenapa berbahaya? Karena ini horizon yang paling baik untuk tumbuhan. Karena ini yang paling subur.
Kenapa dia paling subur? Karena kaya akan bahan organik. Humus alami itu berkumpul di sini, di horizon O. Makin ke bawah, tingkat kesuburannya akan semakin berkurang. Nah, jadi kenapa erosi itu harus dikurangi? Karena untuk mengurangi hilangnya horizon O, yang horizon paling atas ini. Gitu. Nah, gimana cara kita mengurangi tingkat erosi di suatu lahan atau di satu lahan? Yaitu dengan dua cara, yaitu dengan cara metode mekanik dan metode vegetatif. Bedanya apa? Nah, ini bedanya udah kakak tandain warna kuning. Kalau metode vegetatif itu kita dengan menerapkan pola tanam. Jadi cara menanam tumbuhan kita itu kayak gimana bentuknya atau strateginya itu seperti apa? Itu namanya vegetatif. Kalau mekanik itu dengan cara mengubah bentuk lahannya. Jadi memodifikasi lahan yang kita punya. Jadi kalau ini kita objeknya itu tumbuhan kalau vegetatif. Kalau mekanik objeknya ini bentuk lahannya yang jadi fokus utama. Nah, yang di kotak merah ini adalah contohnya. Contoh penerapan dari metode vegetatif dan metode mekanik. Yang kita bahas pertama yang metode vegetatif dulu. Nah, di sini ada strip cropping dan contour strip cropping. Nah, strip ini kan selang-seling ya. Jadi menanam tumbuhan dengan jenis berbeda. Misalnya yang pertama, ini misalnya baris pertama itu ditanam tanaman cabai. Terus baris yang kedua ini terong. Nanti ke kanannya lagi cabai, terong, cabai, terong. Nah, itu namanya strip cropping. Jadi dalam satu luasan tanah atau lahan ditanam lebih dari satu jenis tanaman yang berbeda. Itu strip cropping. Kalau kontur strip cropping, nah ini sama. Jadi menanam jenis tanaman yang berbeda, cuman bedanya dia mengikuti arah garis kontur. Pasti kan kalian pernah melihat yang namanya peta topografi ya. Peta topografi itu kan isinya berupa garis kontur ya, yang melingkar. Nah, nanti menanamnya itu dia mengikuti arah garis konturnya tadi. Nah, itu yang dinamakan kontur strip cropping. Yang kedua, ada buffering. Nah, buffering ini menanam tumbuhan yang kuat. Kuatnya itu dari mana? Dari sistem perakarannya. Jadi dicari akar yang kuat. Pohon yang memiliki akar yang kuat sehingga dia mampu mengikat tanahnya. Jadi tanahnya ini tidak mudah terbawa oleh aliran permukaan. Itu yang buffering. Kalau windbreaks, ini dia menanam tumbuhan yang kuat untuk menahan laju terjangan angin. Jadi kalau yang ini dia menahan aliran permukaan, kalau ini dia menahan angin. Itu bedanya. Sebenarnya sama, tanaman yang ditanam, tanaman yang sama-sama besar atau yang kuat, cuman bedanya ini tujuannya itu dia untuk menahan apa. Kalau buffering ini aliran permukaan, kalau windbreaks ini untuk angin. Itu bedanya. Lalu ada crop rotation. Nah, crop rotation ini dia pergiliran tanaman. Jadi dia menanam jenis tanaman yang berbeda dalam satu kali musim tanam. Misalnya musim tanam yang pertama, dia tanam cabai. Nah, terus kan panen ya. Setelah panen cabai, masuk ke musim tanam yang kedua. Nah, di musim tanam yang kedua ini dia nggak nanam cabai lagi. Tapi diubah. Misalnya jadi tanaman kacang panjang atau terong. Nah, gitu. Jadi dalam satu kali musim, dia menanam tanaman yang berbeda. Jadi selang-seling tanaman yang ditanam. Tuh, kalau ini kan dalam satu lahan selang-seling. Kalau ini tuh dia mengganti tanaman yang berbeda dalam satu kali musim tanam. Itu crop rotation. Lalu metode mekanik, nah ini ada guludan. Guludan ini yang sering kalian lihat seperti gundukan. Nah, nanti gundukannya ini kan yang ditanam tanamannya. Gundukan itu kayak misalnya polisi tidur tapi dibuat memanjang. Itu nanti kan yang kayak polisi tidur itu kan ditanamin tanamannya. Nah, yang lebih rendah itu nanti yang dibuat sebagai saluran airnya. Jadi arah airnya itu nanti mengalir di bawah guludan tadi. Itu fungsi dari guludan. Jadi supaya aliran air ini nggak mengikis tanah yang ada di sekitar tumbuhannya. Yang kedua ada check dam. Nah, nama dam ini kan, kalau dam ini kan kita kenal dengan nama bendungan ya. Cuma bedanya kalau bendungan itu kan dia melintang di aliran sungai.
Nah, kalau check dam ini dia ada di lahan. Check dam ini sebenarnya terusan dari guludan. Tadi kan guludan itu kan ada saluran air yang di bawahnya kan. Secara tidak langsung tuh pasti air akan mengalir di bawah guludannya. Nah, nanti air yang mengalir di bawah guludannya tadi, itu nanti di ujung alirannya itu dibuat check dam. Jadi check dam ini untuk menahan laju air supaya endapannya itu tidak terbawa ke tempat lain. Tapi nanti endapannya itu akan diendapkan di check damnya ini. Jadi yang tererosi tadi diendapkan di check damnya tadi. Itu jadi nggak terbawa ke tempat lain sehingga kesuburannya tidak menghilang atau tidak terlalu berkurang. Itu fungsi dari check dam. Yang ketiga, ini ada terasering. Nah, terasering ini pasti sering kalian lihat di tanaman padi ya. Di cara petani padi. Dalam menanam padi di wilayah yang datarannya itu tidak seragam. Jadi kemiringannya itu tidak seragam. Nah, itu nanti dibuat terasering. Jadi yang tadinya lerengnya miring atau bentuk profil wilayahnya itu miring dibuat landai. Landainya itu gimana? Nanti dibuat bertingkat. Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Itu namanya terasering. Atau teras bertingkat. Nah, yang keempat, ini ada kontur tillage. Nah, kontur tillage ini adalah pengelolaan tanah sejajar garis kontur. Tuh, jadi dia membajak searah kontur ya. Guludan, check dam, dan terasering ini dia searah. Pengaplikasiannya atau prakteknya itu dia pasti searah dengan garis kontur. Tuh, keempat-empatnya ini. Jadi nanti kalau misalnya ada pengertian yang sama, misalnya membuat teras searah garis kontur, membuat teras memotong garis kontur. Nah, berarti yang benar itu yang searah garis kontur. Nah, lanjut ke pertanyaannya. Nah, di sini kan yang ditanya metode mekanik ya. Coba kalian jawab, kira-kira jawabannya yang mana? Nomor 17. Yang mekanik. Yang E, David. Oke. Ada jawaban lain? Dua lagi? C, Diva. D, Zahara. Oke. Berarti ada 3 jawabannya. E, C, sama D. Nah, yang A nih. Menanam lahan dengan tumbuhan keras. Nah, ini dia metode mekanik atau vegetatif. Ini metode vegetatif. Karena kan menanam. Jadi teknik menanam. Nah, ini dia berarti vegetatif. Berarti yang A ini salah. Nah, yang A ini bisa buffering, bisa windbreaks. Karena ini masih umum nih. Dia nggak ngejelasin dia menanam tumbuhan kerasnya itu untuk menahan laju aliran permukaan atau menahan laju angin. Jadi yang A ini salah. Yang B, pembuatan drainase memotong kontur. Nah, ini kan konsep dari guludan tadi kan. Jadi gundukan dibuat untuk ditanami tanaman, dan yang tadi yang lebih rendah tadi sebagai saluran drainase. Nah, ini salah. Kenapa? Karena memotong kontur. Harusnya tadi sejajar dengan garis kontur. Yang B salah. Yang C, pembuatan tanggul memotong kontur. Nah, ini maksudnya yang check dam. Cuman salahnya itu di sini juga nih. Memotong kontur. Tapi ini maksudnya yang C ini adalah check dam ini.
Yang D, pembuatan teras memotong kontur. Nah, ini maksudnya adalah terasering. Salahnya di mana? Di sini. Yang E, nah itu yang dimaksud ini, kontur tillage. Sejajar garis kontur. Nah, ini salahnya itu di sini. Jadi tidak memotong garis kontur. Kalau memotong garis kontur itu nanti justru akan memperbesar laju pengikisannya. Tuh, jadi tidak menahan laju erosi, justru memperbesar laju erosi. Jadi jawabannya yang E 17. Pengolahan tanah sejajar kontur. Itu yang ini. Kontur tillage. Gimana, ada yang mau ditanyain? Sekarang udah bisa ya ngebedainnya antara vegetatif dengan mekanik. Jadi ingat-ingat pengertiannya ini. Apa? Boleh nanti bisa ngebedain antara vegetatif dengan mekanik. Kalau vegetatif itu objeknya itu tanaman, cara menanam. Kalau mekanik ini objeknya lahan. Jadi mengubah bentuk lahan. Oke, lanjut. Nomor 18. Nah, ini yang dibahas tentang siklus hidrologi ya. Ini kelas 10 bab hidrosfer. Jadi yang ditanya di sini adalah banyaknya air hujan yang meresap ke dalam tanah secara keruangan juga dipengaruhi oleh, nah ini ditanya proses apa nih? Infiltrasi. Benar, David. Jadi ini yang ditanya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses banyak atau sedikitnya infiltrasi ya di permukaan bumi. Nah, ini ada gambar siklus hidrologi ini. Jadi daur air di bumi. Jadi kenapa air itu tidak pernah habis? Karena mengalami siklus perputaran yang tidak pernah putus. Nah, ini adalah siklus hidrologi. Siklus hidrologi itu kan ada 3 ya. Ada siklus pendek, siklus sedang, siklus panjang. Bedanya itu dari titik lokasi turunnya hujan. Dari titik turunnya hujan. Ini, sama ini. Presipitasi. Jadi ada siklus pendek, sedang, panjang. Infiltrasi itu tidak terjadi di siklus pendek. Kenapa? Karena siklus pendek itu turun hujannya ada di laut. Jadi dia belum sampai ke daratan. Makanya nggak ada yang namanya air masuk ke dalam permukaan bumi, ke daratan. Karena dia turun hujannya di laut. Nah, infiltrasi itu ada di siklus sedang dan siklus panjang. Nah, ini prosesnya di kotak merah. Jadi masuknya air ke dalam tanah. Nah, yang ditanya di soal itu kan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya proses infiltrasi di suatu wilayah ya. Nah, ini ada 4 faktor. Yang pertama itu ada intensitas hujan. Intensitas hujan itu tadi, jadi rata-rata banyaknya air hujan yang turun sampai di permukaan bumi. Itu intensitas hujan. Kalau durasi, itu lamanya hujan. Berapa jam, berapa menit itu durasi. Jadi kalau durasi itu belum menunjukkan jumlah, volume, atau banyaknya. Nah, yang menunjukkan jumlahnya itu ada di intensitas hujan. Nah, kenapa intensitas hujan ini berpengaruh dalam proses infiltrasi? Karena kan air yang masuk ke dalam permukaan bumi itu berasal dari air hujan ya. Tuh. Jadi banyak atau sedikitnya pasti faktor utamanya itu berasal dari intensitas hujan. Apakah intensitas hujannya besar atau kecil? Kalau intensitas hujannya besar, otomatis proses infiltrasinya akan lebih besar. Kalau intensitas hujannya kecil, otomatis infiltrasinya akan lebih kecil. Dan juga nanti dipengaruhi oleh 3 faktor ini ya. Tapi faktor yang paling utama itu kan dari sini ya. Karena proses infiltrasi itu kan inputnya itu berasal dari ini. Berasal dari air hujan. Jadi ini faktor yang paling utama. Yang paling menentukan besarnya curah hujan yang turun.
Itu yang pertama. Yang kedua, ini baru faktor yang kedua, itu dari vegetasi yang ada di suatu wilayah. Jadi kerapatan vegetasinya. Sebenarnya tadi saya bilang antara infiltrasi, erosi itu memang saling terkait. Erosi besar, aliran permukaan besar atau runoff besar, berarti proses infiltrasinya akan semakin sedikit. Sama kayak tadi vegetasinya ini jarang atau kerapatannya rendah, berarti kan laju erosinya tinggi ya. Kalau laju erosinya tinggi, berarti proses infiltrasinya akan lebih rendah. Kalau kerapatan vegetasinya tinggi, berarti kan aliran permukaannya rendah, berarti proses infiltrasinya akan lebih tinggi. Tadi, karena saling terkait antara proses erosi dengan proses infiltrasi. Lalu yang ketiga, ada topografi. Nah, topografi ini kan ketinggian. Nanti dilihatnya itu dari kecuraman lerengnya. Sama tadi lereng curam dengan lereng yang landai, itu kan kecepatan alirannya akan berbeda. Lereng yang curam, kecepatan alirannya akan lebih cepat. Sehingga proses pengikisannya akan lebih kuat. Proses pengikisannya lebih kuat, berarti proses infiltrasinya akan lebih kecil. Air yang masuk akan lebih sedikit. Kalau lerengnya landai, itu berarti kan kecepatan alirannya lebih lambat ya. Nah, kalau lebih lambat, berarti air yang masuk ke dalam itu akan lebih besar. Itu pengaruh dari topografi. Nah, yang keempat, porositas tanah. Nah, porositas tanah ini yang dimaksud dengan pori-pori tanahnya. Jadi pori-pori tanah ini juga mempengaruhi yang namanya proses infiltrasi. Tanah itu juga memiliki pori-pori, punya lubang dia. Nah, banyaknya pori-porinya itu nanti yang akan menentukan proses infiltrasi. Semakin tinggi pori-porinya atau semakin banyak, proses infiltrasi akan berlangsung cepat. Jadi akan semakin banyak juga air yang masuk ke dalam tanah. Itu porositas tanah. Contohnya yang paling gampang itu misalnya ngebandingin antara tanah pasir dengan jenis tanah biasa, misalnya yang di depan rumah, kan tanah yang biasa yang padat ya. Nah, tanah pasir dengan tanah yang padat itu dia memiliki tingkat porositas yang berbeda. Tanah pasir itu dia tingkat porositasnya tinggi, sementara yang tanah yang padat itu porositasnya lebih rendah. Nah, nanti dia kemampuan dalam proses infiltrasinya akan berbeda. Tanah pasir itu akan lebih cepat dalam hal proses penyerapan atau infiltrasi. Sementara yang tanah padat itu akan lebih lambat. Coba kalian kalau misalnya ke pantai atau misalnya ke gumuk pasir, wisata-wisata yang memang lapisan tanahnya itu tanah pasir, coba kalian siram air sebotol aja. Pasti kan kalau kalian siram itu airnya langsung masuk ke dalam pasirnya ya, langsung menghilang. Tinggal pasirnya aja yang basah, tapi airnya sudah meresap ke dalam. Beda dengan tanah yang biasa, kalau misalnya kalian siram dengan botol misalnya, nah itu kan akan menimbulkan genangan terlebih dahulu ya. Nanti lama-kelamaan genangannya akan menghilang. Nah itu perbedaannya. Ini adalah 4 faktor yang mempengaruhi proses infiltrasi. Nah coba kalian jawab nomor 18. Kira-kira yang mencakup 4-4-nya ini yang mana? Dari pilihan A sampai pilihan yang E. Oke, Girimbang Wahyu yang E, Devina yang E, David yang E. Oke. Berarti yang ini ya. Nah, jawaban ketiganya benar. Jawabannya yang E. Jadi yang E ini memang, Diva juga yang E, mencakup semuanya ya. Jadi terkait intensitas, keadaan wilayahnya itu, bentuk fisiografinya seperti apa, bentuk morfologinya seperti apa, dan jenis tumbuhan atau kerapatan vegetasinya itu keadaannya seperti apa. Ini semua ada di yang E. Oke, jawabannya yang E ya, 18. Nah, ini ingat-ingat 4 faktor yang mempengaruhi proses infiltrasi ini. Intensitas, vegetasi, topografi, dan porositas tanah. Jadi simpelnya yang tadi kakak bilang, pokoknya ingat-ingat aja antara erosi dan aliran permukaan dengan infiltrasi itu berbanding terbalik. Kalau erosi dan aliran permukaannya besar, berarti infiltrasinya kecil.
Kalau erosi dan aliran permukaan yang kecil, berarti proses infiltrasinya besar. Jadi berbanding terbalik keduanya. Lanjut, nomor 19. Saya mau nanya dong. Ya, kenapa, Fit? Yang tadi kan di gambar ada transpirasi sama evapotranspirasi. Itu bedanya apa? Nah, kalau ini sebenarnya kalau di buku yang saya baca ini ada yang nulisin transpirasi, ada yang nulis evapotranspirasi. Sebenarnya ini sama sih. Jadi sama-sama menggambarkan penguapan yang berasal dari tumbuhan. Jadi penguapan yang berasal dari makhluk hidup. Tuh. Evapotranspirasi dengan transpirasi. Pasti nggak? Nah, sama-sama. Tuh ya. Jadi nomor 19. Nah, ini adalah pola aliran sungai. Kemarin kan di prediksi yang pertama, itu ada yang ditanyain juga tentang aliran sungai ya. Cuman bedanya, kalau yang prediksi pertama kemarin itu kan debit aliran. Kalau debit aliran itu kan dibedainnya itu berdasarkan input air sungainya itu berasal dari mana. Apakah dari air hujan, air tanah, atau dari keduanya. Nah, kalau yang ini, yang ditanya itu adalah bentuk aliran sungai atau pola aliran sungai. Nah, pola aliran sungai itu berasosiasi atau berhubungan erat dengan morfologi wilayah atau dengan bentuk fisiografi wilayahnya. Dia dominannya itu bentuknya seperti apa? Atau bentukan di wilayahnya itu morfologinya apa? Nah, ini ada 8 pola aliran sungai. Ada di sebelah kanan. Yang paling kiri ini namanya dendritik. Nah, ini ada di dataran rendah. Jadi yang memang permukaannya itu seragam, yang homogen. Itu pola dendritik. Yang kedua, ini ada pola rektangular. Nah, pola rektangular ini di morfologi wilayah patahan. Yang ini ada pinet. Nah, pinate ini dia terbentuk di morfologi yang memiliki lereng-lereng yang curam. Yang keempat, ini pola trellis. Nah, ini ada di morfologi lipatan. Lalu pola anular ada di morfologi dom atau kubah. Jadi cembung. Dom itu kan kubah itu kan cembung. Lalu ada pola paralel, nah ini juga terbentuk di wilayah patahan. Mungkin bedanya antara pola rektangular dengan pola paralel ini dari lapisan batuannya. Dari karakteristik batuannya berbeda. Sehingga pola aliran yang terbentuk juga berbeda. Tapi sama-sama di daerah patahan. Di daerah Horst dan Graben. Lalu ada pola radial. Nah, radial ini kan dibagi menjadi dua. Ada radial sentrifugal, ada radial sentripetal. Sentrifugal itu di wilayah gunung. Jadi yang arah alirannya itu keluar. Kalau yang pola sentripetal itu yang pola alirannya ke dalam. Jadi arah alirannya itu masuk ke dalam. Nah, ini pola alirannya menyebar, berarti kan di tengah titik ini kan dia yang berada di daratan yang paling tinggi ya. Karena kan air itu mengalir dari yang tempat lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya itu ada di wilayah gunung. Gunung yang memiliki mata air. Itu contohnya. Jadi mata air itu kan ada di atas, di puncak gunung. Lalu dia mengalir ke bawah, menyebar, mengisi sungai-sungai yang ada di bawahnya. Lalu pola cekungan, jadi kebalikan dari dom, cekungan atau basin, disebutnya basin. Nah, ini contohnya adalah danau. Dia mengumpul ke satu titik ke sini. Jadi arah alirannya ke dalam. Nah, yang ditanya di sini yang di daerah patahan. Kalau yang A, ini salah ya. Pola trellis itu kan di lipatan. Ini juga salah. Yang rektangular benar. Ini juga salah keduanya. Yang D, ini rektangular dan patahan. Ini yang jawabannya yang D. Pokoknya ingat-ingat pasangannya ya. Jadi pasangan morfologi wilayah dengan pola aliran sungainya. Namanya apa? Tuh, jadi hubungannya antara pola aliran sungai dengan morfologi wilayah. Jadi morfologi wilayahnya itu dominan apa, nanti pola alirannya akan terbentuk seperti ini. Ini ada 8 tipe sungai yang sering ditanyain. Ada dendritik, rektangular, pinate, trellis, anular, paralel, radial sentrifugal, radial sentripetal. Oke, jadi jawabannya yang D ya.
yang Depok 19. Lanjut 20. Nah, kalau soal nomor 20 ini kan dia ini pengetahuan umum ya. Jadi pengetahuan umum nih. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya keluar soal pengetahuan seperti ini, yang ditanyain itu yang sumber daya alam yang familiar. Diingatan kalian kayak misalnya sumber daya alam batu bara, terus gas alam, minyak bumi, timah, kan memang sumber daya alam yang familiar tuh. Nah, kalau yang di sini itu yang ditanya di wilayah Maros di Sulawesi Selatan. Nah, di bawah sini kan udah ada gambar peta persebaran sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Nah, Sulawesi Selatan itu ada di sini. Coba kalian lihat simbolnya itu simbol apa? Kalau di dalam legenda. Dia nama daerahnya Tonasa sama Ujung Pandang. Nah, lihat di simbol legendanya. Dia ada sumber daya alam apa? Batu kapur. Nah, batu kapur berarti yang mana jawabannya? Batu D, Kak. Iya, benar yang D. Batu gamping. Batu gamping itu nama lain dari batu kapur. Nah, yang saya tanya sama nih, ya, Kak. ya sama. Jadi batu gamping atau batu kapur itu bisa diolah menjadi apa? Ini kan masih bahan mentah ya, atau bahan baku. Nah, nanti batu gamping atau batu kapur ini diolah jadi apa? Ada yang tahu? Jadi salah satu bahan bangunan yang paling dicari kalau misalnya ngebangun rumah nih. Olahannya batu gamping atau batu kapur. Nah, batu gamping atau batu kapur ini diolah menjadi semen. Jadi dia bahan baku semen. Jadi Sulawesi Selatan itu memang penghasil semen. Semen Boswa kalau nggak salah nih. Nama merek semennya. Kayak misalnya di Sumatera Barat nih ya. Ada juga nih. Sumatera Barat. Penghasil semen juga. Nah, jadi jawabannya yang D ya. Batu gamping diolah menjadi semen. Jadi bahan baku dari industri semen. Industri bahan bangunan. Oke, lanjut nomor 21. Nah, di sini ngebahas tentang indraja, penginderaan jauh. Yang ditanya ini adalah gambar dari citra satelit Landsat di perkebunan karet. Jadi citra satelit Landsat ini memang digunakan dalam pemantauan penggunaan lahan yang dipakai oleh manusia. Dimanfaatkan lahannya itu untuk apa? Dan nanti kita memantaunya itu bisa dengan citra satelit Landsat. Jadi ini bukan untuk memantau cuaca ya, tapi untuk memantau penggunaan lahan. Kalau cuaca ini contohnya. Nah, Landsat ini untuk memantau kegiatan manusia dalam pemanfaatan atau penggunaan lahan di permukaan bumi. Yang ditanya di sini kan daerah perkebunan karet dapat dikenali dari ketampakan yang seperti apa ciri khasnya. Ini kan berarti ngebahas tentang unsur interpretasi citra ya. Unsur interpretasi citra itu kan ada rona, ada tekstur, ada bentuk, ada pola, ada situs, ada asosiasi. Jadi keterkaitan antara satu objek dengan objek yang di sekelilingnya itu asosiasi. Terus ada bayangan. Terus rona tadi udah belum? Rona itu kan tingkat kecerahan warna ya, dari gelap sampai ke terang. Nah, yang jadi pertanyaan di sini kan gimana cara kita bisa tahu itu objek perkebunan karet dari objek yang ada di sekelilingnya. Nah, ini sudah kakak kasih gambarnya, contoh gambarnya nih. Perkebunan apa nih? Kelapa sawit ya. Nah, ini kan perkebunan kelapa sawit. Ini kalau tampak di permukaannya.
Kalau kita lihat di permukaannya kan bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau ini tampak dari atas. Nah, kenapa kakak ngambil yang gambar kelapa sawit? Karena waktu dicari perkebunan karet itu memang hasil citra foto udaranya itu di Google memang nggak ada contohnya. Cuman sama aja antara perkebunan karet dengan perkebunan kelapa sawit. Nanti ciri khasnya itu memang sama keduanya. Yang ngebedanya itu paling tajuknya aja. Kalau ini kan dia, kalau kelapa sawit ini kan tajuknya atau bagian atapnya ini, atap pohonnya ini kan dia, kalau di sini dia berbentuk bintang ya. Kalau perkebunan karet kan enggak. Dia bukan berbentuk bintang. Nah, itu bedanya hanya di situ aja. Jadi saya ambil contoh yang ini aja. Karena memang yang paling banyak ini ya ini, kelapa sawit. Contoh citra foto udaranya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah contoh hasil dari rekaman citra foto udara. Nih, di suatu wilayah. Ini yang dikotakin kuning, ini adalah kelapa sawitnya. Ini juga nih sebenarnya nih. Kalau yang ini apa nih? Atasnya nih. Kira-kira ini apa nih? Nih. Yang hijau tua nih yang teksturnya kasar dan warnanya gelap. Ada yang tahu kira-kira apa? Kelapa sawit. Biasanya itu kan hasil dari pembukaan lahan hutan ya. Jadi lahan hutan dibuka, jadi pohonnya itu diubah, diganti dengan kelapa sawit. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau yang pohon-pohon ini, yang lebih padat ini adalah hutan. Jadi masih hutan belantara, masih hutan alami. Yang kota-kota, yang titik-titik ini dia kelapa sawit nih, yang sudah diubah. Nah, ini yang udah dibuka, cuman belum ditanam tumbuhan kelapa sawit. Nah, yang jadi pertanyaannya kan, kira-kira nih dari suatu perkebunan karet atau kelapa sawit, untuk kita bisa ngebedain mana perkebunan, mana objek yang lain, itu dari apanya? Silakan kalian jawab. Kira-kira ciri khasnya itu dari mananya sih? Jadi kita kalau melihat, oh ini mah kelapa sawit, dari apanya? Tuh, jadi yang paling membedakan dia dengan objek sekelilingnya. Kalau perkebunan itu kan paling kemungkinan besar itu kan pasti objek sekitarnya itu ya pasti ini hutan. Karena memang kalau perkebunan itu kan pasti hasil dari pembukaan lahan di hutan. Nah, ngebedain antara objek di sekelilingnya dengan objek perkebunan itu dari apanya? David yang D. Oke. Ada jawaban lain selain yang D? Fatia yang B. Oke. Satu lagi. Siapa nih? Oke, D, B, C. Oke, berarti ada 3 jawabannya yang berbeda antara D, B, dengan yang C. Nah, kita bahas yang D dulu. Rona gelap dengan tekstur kasar. Nah, rona itu kan tingkat kecerahan warna ya. Dari yang terang sampai ke yang gelap. Memang antara rona dengan tekstur itu pasti saling terkait antara rona dengan tekstur. Kalau teksturnya kasar, itu ronanya akan cenderung gelap. Kalau teksturnya halus, ronanya cenderung lebih cerah, lebih terang. Contohnya ini, di sini ada perbedaan rona ya. Ini ronanya cerah, ini ronanya gelap. Kenapa ini ronanya lebih cerah? Ini yang belum ditanam tanaman kelapa sawit karena dia teksturnya lebih halus. Sementara kelapa sawit itu teksturnya lebih kasar. Karena memang sudah ditanami oleh pohon kelapa sawit, jadi teksturnya lebih kasar. Nah, tekstur kasar itu berarti ronanya lebih gelap. Nah, dia ronanya gelap dengan hutan di sini ronanya sama nggak? Sama, sama-sama gelap. Karena memang sama-sama teksturnya itu teksturnya kasar. Berarti yang D ini kurang tepat. Jadi dia nggak mencirikan perkebunan dengan objek yang ada di sekitarnya. Jadi yang D bukan.
Yang C, titik-titik dengan rona teratur. Nah, maksudnya titik-titik dengan rona teratur, ini mungkin maksudnya ini kurang jelas ya, maksudnya itu gimana. Titik-titiknya itu mungkin yang dibahas ini adalah pohon-pohonnya dengan persebaran rona yang teratur. Nah, sebenarnya kalau titik-titik dengan rona teratur itu enggak mengindikasikan kalau misalnya ini dia membedakan dengan objek yang ada di sekelilingnya. Jadi yang paling membedakan itu bukan yang ini, tapi yang B. Bentukan teratur atau pola teratur. Jadi dari pola yang teratur. Nah, pola yang teratur itu dari mana? Dari barisan pohonnya ini. Ini dia lebih teratur, lebih tertata dibandingkan dengan ini, wilayah hutan. Wilayah hutan dia lebih rimbun, lebih padat. Sementara ini lebih rapi. Kenapa lebih rapi? Karena ditanamnya sejajar seperti ini. Yang namanya perkebunan pasti dibuat dengan sistem seperti ini. Kenapa? Untuk memudahkan mobilitas para petaninya. Kalau misalnya ditanam tidak teratur, itu nanti nggak ada jalan yang ada di tengah-tengah sini. Ini kan jalan di tengah-tengah sini kan untuk memudahkan para petani untuk mengurus lahan pertaniannya ya. Bisa nanti untuk membawa pupuk, membawa hasil panen, kan lewat jalan tengah sini. Kalau misalnya dia nggak tertata rapi, dia bingung lewat mana. Maka ini adalah ciri khas dari wilayah perkebunan. Jadi polanya yang teratur. Jadi jawabannya yang B, yang Bogor. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain? Jadi itu ya, kalau misalnya ditanya unsur interpretasi citra, pokoknya cari yang paling ngebedain antara objek yang dimaksud. Ini kan yang objek yang dimaksud itu kan perkebunan karet ya. Berarti nanti yang ngebedain antara perkebunan karet dengan objek yang ada di sekelilingnya. Oke, lanjut nomor 22. Nah, ini ngebahas tentang SIG, Sistem Informasi Geografi. Nah, ini kan kemarin udah dibahas juga di pertemuan yang pertama ya. SIG dari tahapan kerjanya yang input, proses, sama output. Nah, di tahapan input itu kan ada data-data SIG ya. Data SIG itu kan ada dua, data spasial dan data atribut. Nah, data spasial itu nanti bentuknya ada dua, ada data raster, ada data vektor. Nah, bedanya apa antara data spasial dengan data atribut ini? Jadi yang dimaksud data spasial itu yang menggambarkan atau yang merepresentasikan kenampakan nyata di permukaan bumi. Jadi simpelnya itu yang terlihat oleh mata tanpa melalui proses pengukuran. Itu data spasial. Ibaratnya itu kalau misalnya objek yang terekam di dalam citra foto udara itu kan termasuk objek nyata kan. Nah itu. Jadi yang bisa kita lihat langsung di permukaan bumi. Itu yang dinamakan data spasial. Kalau data atribut, nah ini data yang mendeskripsikan objek. Jadi ini enggak nampak di permukaan bumi, itu data atribut. Karena memang fungsinya itu untuk mendeskripsikan objek di permukaan bumi. Nanti mendeskripsikannya itu dengan kalimat atau dengan angka kualitatif dan kuantitatif. Nah, coba kalian pilih kira-kira yang termasuk data spasial itu yang mana? Yang berbentuk raster. Pokoknya cari dulu nih, data spasial itu yang mana antara pilihan A sampai pilihan yang E. Ingat-ingat, data spasial itu ini. Yang menggambarkan kenampakan nyata. Jadi objek nyata yang ada di permukaan bumi. Jadi kalau dalam sistem pengindahan jauh, itu yang bisa terekam oleh sensor fotografi. Kalau ini kan SIG kan, jadi simpelnya seperti itu. Jadi memang yang terlihat di permukaan bumi. Kenampakannya, yang nyata, yang terlihat.
Diva yang E, David yang A. Ini bukan evaluasi ya. Jadi ini elevasi namanya. Elevasi itu kan tingkat kemirikan lereng. Jadi ada yang A, ada yang E. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Oke, Zahara yang A. Oke, jadi ada dua jawaban ya, antara A dengan yang E. Nah, yang tadi saya bilang, jadi simpelnya itu kalau data spasial itu kalau di dalam sistem penginderaan jauh itu yang tertangkap oleh sensor kamera. Jadi memang objek-objek yang real, yang ada di permukaan bumi. Itu namanya objek nyata. Kita lihat yang E, jaringan jalan. Ini kan dia tertangkap oleh sensor kamera ya, sensor fotografi. Ini bisa kita lihat di permukaan bumi. Benar. pH tanah. Ini objek nyata? Bukan. Jadi ini bukan termasuk data spasial. Ini masuknya ke data atribut. Dengan kuantitatif, dengan angka. Jadi digambarkannya itu dengan angka pH tanah. Nilai pH-nya itu berapa. Lalu kualitas air tanah. Nah ini juga bukan objek nyata. Karena kan ini nggak bisa kita lihat langsung ya. Tapi harus melalui proses pengukuran. Kualitas air tanah dengan pH tanah. Berarti yang E bukan. Lalu yang D, penggunaan tanah. Nah ini termasuk objek nyata. Kenapa penggunaan tanah ini objek nyata? Walaupun terkesan ini mendeskripsikan objek ya. Hampir sama dengan ini. Ini terkesan mendeskripsikan objek. Cuman ini masuknya ke data spasial. Kenapa? Karena kan dari penggunaan tanah itu kita bisa melihat objek yang ada di permukaan bumi itu penampakannya seperti apa. Misalnya kita ke satu wilayah, ke satu zona, terus di dalam zona sini ini banyak wilayah permukiman. Berarti di sini penggunaan tanahnya itu digunakan untuk wilayah permukiman. Lalu ada penggunaan tanah di sini hutan, ya berarti di sini memang banyak pohonnya. Berarti zonanya itu penggunaan tanahnya itu dibuat hutan alami, hutan lindung. Nah, itu dimaksud penggunaan tanah. Bisa dilihat dari objek yang ada di permukaan bumi. Kepadatan penduduk, batas administrasi, ini nggak bisa kita lihat langsung ya. Jadi lewat proses pengukuran. Berarti yang D salah. Yang C, jaringan sungainya benar. Karena ini kan objek nyata, sungai. Sungai, jalan, itu objek nyata. pH tanah, curah hujan, itu bukan. Itu masuknya ke data atribut. Karena harus melalui proses pengukuran. Yang B, kualitas air tanah, sama dengan yang ini. Jadi harus lewat proses pengukuran. Jadi nggak nampak terlihat oleh mata. Lalu temperatur, ini juga sama. Ini lewat proses pengukuran. Lalu elevasi. Nah, tingkat kemiringan lereng. Ini kan bisa kita lihat kan. Kita lihat dengan mata apakah lerengnya ini cenderung miring atau landai. Itu bisa kita simpulkan dengan hanya melihat objek lereng di suatu wilayah. Itu elevasi. Nah, jawabannya yang A, elevasi, jaringan jalan, dan penggunaan tanah. Misalnya contoh lain, persebaran sekolah. Nah, kalau persebaran sekolah itu termasuk data spasial atau data atribut? Data persebaran sekolah. Nah, data spasial benar. Karena kan dia menggambarkan sekolahnya itu tersebar di mana aja. Sekolah itu kan objek nyata yang ada di permukaan bumi. Oke, itu ngebedainnya antara objek atau data spasial dengan data atribut ya. Jadi data spasial itu memang objek yang terlihat di permukaan bumi. Jadi yang bisa kita lihat langsung. Itu namanya data spasial. Atau data keruangan. Oke, ada yang mau ditanyain untuk nomor 22? Kak, Ya. Di SIG itu data spasial sama data atribut itu bisa di ini nggak sih Kak? Kayak di compare gitu, kayak digabungin. Dan contohnya tuh apa Kak? Data spasial sama data atribut. Iya, dipakai barengan gitu loh Kak. Contohnya apa Kak? Data spasial dengan data atribut. Bisa.
SIG itu kan dia menghasilkan peta hasil dari penggabungan data spasial maupun data atribut. Contohnya itu misalnya ini, permukiman, kepadatan penduduk. Itu kan bisa di-compare antara data kepadatan jumlah rumah di suatu wilayah, persebaran jumlah rumah di suatu wilayah, dengan jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah. Tuh, jadi itu adalah salah satu contohnya. Karena memang kelebihan SIG itu untuk memadukan antara data spasial yang menggambarkan objek di permukaan bumi dengan data atribut yang mendeskripsikan objek di permukaan bumi, yang nanti deskripsinya itu berupa kualitatif dan kuantitatif. Tuh, jadi bisa. Arneta ya? Iya, Kak. Makasih, Kak. Ya. Lanjut 23. Nah, ini wilayah, konsep wilayah ya. Tentang perwilayahan. Ini arah perkembangan kota. Ini bab kelas 12. Pembangunan kompleks perumahan elit di kota-kota besar di Indonesia cenderung berlokasi kemana arah perkembangannya. Nah, ini kan berarti teori struktur keruangan kota ya. Jadi teori pemanfaatan lahan yang ada di wilayah perkotaan. Ini kan dibahasnya itu di desa dan kota. Kalau desa itu kan kita ngebahas tentang tahapan perkembangan desa, terus pola permukiman yang ada di desa. Karena desa memang homogen, jadi seragam. Jadi memang zona-zona penggunaan lahannya itu tidak terbentuk seperti ini. Tidak sekompleks yang ada di kota. Kalau kota, dia kan coraknya heterogen ya. Jadi beraneka ragam termasuk ke penggunaan lahannya. Membentuk kompleks-kompleks ini. Ada 3 teori sebenarnya. Cuman ini saya kasih contoh 2 aja. Teori sektoral dengan teori konsentris. Kan ada satu lagi teori inti ganda. Kalau inti ganda itu yang lebih dari 5 zona. Ada 9 kalau nggak salah. Nah, ini ada teori sektoral, ada teori konsentris. Nah, ini kan menjelaskan tentang arah perkembangan kota ya. Nah, kalau di Indonesia, kalau yang saya baca itu memang kebanyakan itu bentuknya ke teori konsentris nih. Jadi bentuk pengembangan kotanya itu yang konsentris. Nah, kita bahas dulu yang dari teori sektoralnya dulu. Nah, teori sektoral ini yang dikenal juga dengan irisan kue tar ya. Ini. Jadi bentuknya memang seperti irisan kue. Kalau yang teori konsentris ini kan dia terbentuknya itu secara melingkar. Cuman kalau ini dia terbentuknya itu tergantung dari bentuk topografi daerahnya dan sarana yang tersedia di kota atau di daerahnya. Nah, ini ada nomor 1 sampai nomor 5. Di sini juga ada nomor 1 dan sampai nomor 5. Nomor 1 itu pasti yang namanya CBD, Central Business District, atau pusat kegiatan ekonomi. Nomor 2 ini zona perdagangan. Nomor 3 baru dimulai permukiman, dari permukiman kelas bawah. Nomor 4 ini permukiman kelas menengah. Yang nomor 5 ini permukiman kelas elit. Ini teori sektoral. Teori konsentris ini nomor 1-nya sama, nomor 2-nya ini zona peralihan. Jadi zona peralihan itu bisa dikatakan sebagai zona peralihan antara pusat kegiatan ekonomi ke pusat permukiman penduduk. Nah, di nomor 2 ini diisi oleh tingkat penduduk yang memiliki tingkat ekonomi yang masih belum stabil. Jadi yang kerjanya serabutan itu di nomor 2. Nah, kalau di daerah kota kan ada yang namanya slum area ya. Slum area itu tumbuh di zona yang nomor 2 ini. Mengelilingi zona nomor 1. Lalu nomor 3 ini permukiman kelas buruh. Nomor 4 ini permukiman kelas karyawan. Nomor 5 ini permukiman para pengelaju. Para pengelaju itu dia rumahnya di pinggiran kota, wilayah di pinggiran kota, tapi bekerjanya di pusat kota, di nomor 1. Tuh. Nah, yang jadi pertanyaan kan,
permukiman elit itu dia berkembangnya di mana? Coba kalian jawab antara pilihan yang A sampai pilihan yang E. C bukan Kak. C, oke. Ada jawaban lain? Yang C, Arneta. Yang A. Oke. Jadi ada dua, antara C dengan yang A ya. Antara daerah pinggiran kota dengan pusat perkantoran. Nah, nomor 1, CBD, ini juga CBD, atau yang dinamakan daerah pusat kegiatan ekonomi. Nah, di dalam daerah pusat kegiatan ekonomi, itu ada apa aja? Itu ada pusat perkantoran, ada pusat perbelanjaan, terus pusat bisnis. Nah, itu adalah yang ada di dalam CBD ini. Nah, kalau kita lihat, di sekitar CBD ini, ada permukiman kelas elit atau enggak? Enggak ada ya. Dia hanya ada nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Sama juga dengan konsentris. Dia dimulai dari yang nomor 2 yang tadi. Dari kelas ekonomi yang paling bawah. Makin ke sana, makin keluar, itu tingkat ekonominya lebih baik dibandingkan yang nomor 2. Sama dengan yang nomor 3. Ini kan diisi oleh kelas bawah, pemukiman kelas bawah. Makin ke sana, 4 dan 5, itu tingkat ekonominya semakin baik. Nah, berarti jawabannya yang C. Dia mendekati daerah pinggiran kota. Jadi bukan daerah pusat kegiatan ekonomi dan ini. Karena ini dia setipe kalau menurut saya. Dekat pusat perkantoran kan masuk ke daerah ini ya, daerah CBD. Berarti dia daerah nomor 1, zona nomor 1. Sementara nomor 1 itu kan ada nomor 2 dan nomor 3. Ini juga nomor 2, nomor 3. Yaitu bukan permukiman kelas elit atau kelas karyawan, tapi diisi oleh permukiman kelas yang bawah. Nih. Jadi jawabannya yang C. Dia berkembang ke arah pinggiran kota. Kenapa di daerah pinggiran kota, Kak? Kalau menurut saya dia menjauhi kegiatan ekonomi yang kredit di wilayah pusat kota. Kayak misalnya di Jakarta nih, nomor 1-nya itu kan ada SCBD ya. Sudirman Central Business District. Nah, itu kan kalau misalnya pagi, siang, sore apa macet. Makanya dia akan lebih tenang kalau misalnya dia membangun rumah di daerah pinggiran kota. Walaupun nanti aksesnya lebih jauh, tapi kan dia bisa menjangkau nomor 1. Karena misalnya dia bisa mengakses nomor 1 ini dengan kendaraan pribadi atau dengan leluasa memilih sarana transportasi umum yang tersedia karena dia memiliki uang. Itu. Kenapa dia menjauhi yang nomor 1? Yaitu ingin hidup lebih tenang dari yang nomor 1 ini kan dia pusat kegiatan kan. Jadi pusat kegiatan itu ada di nomor 1. Makanya dia menjauhi yang nomor 1 ini supaya hidupnya lebih tenang. Contoh itu kalau di Jakarta ya, kayak di daerah Pondok Indah, terus yang di sekitaran Cibubur itu Jakarta Timur itu kan di alternatif Cibuburnya itu kan perumahan elit semua tuh. Nah, itu salah satu contoh yang kelihatan. Kalau yang saya baca terus ada Pantai Indah Kapuk, PIK tuh, itu kan dia menjauhi pusatnya kota kan. Iya, Kak. Oke, gimana? Ya, udah jelas. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Lanjut nomor 24 ya. Nah, ini sama tentang wilayah, perwilayahan. Jadi di sini ada efek penetasan ke bawah atau trickle down effect. Pembangunan dari suatu pusat pertumbuhan adalah, jadi ini yang ditanyain adalah dampak dari pembangunan pusat pertumbuhan terhadap wilayah sekitarnya.
Nah, nanti dampaknya itu yang disebut dengan trickle down effect. Nah, nanti trickle down effect ini ada dua dampak. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Jadi nggak selalu pusat pertumbuhan itu akan menimbulkan dampak positif. Ada juga nantinya yang akan menimbulkan dampak negatif secara tidak langsung. Walaupun tujuan pemerintah menetapkan suatu wilayah jadi pusat pertumbuhan itu kan intinya untuk mempengaruhi daerah sekitarnya ya. Supaya daerah sekitarnya itu nggak stuck, tapi ikut maju mengikuti wilayah yang dijadikan pusat pertumbuhan. Karena kan wilayah yang dijadikan pusat pertumbuhan ini kan dia yang laju pertumbuhan ekonominya itu lebih pesat, lebih cepat dibandingkan wilayah yang ada di sekitarnya. Jadi ibaratnya itu wilayah pusat pertumbuhan ini dia sebagai lokomotifnya dan daerah-daerah sekitarnya itu sebagai gerbongnya. Jadi lokomotif itu kan kepalanya. Jadi dia bergerak, nah yang gerbongnya di belakangnya itu dia mengikuti. Nah, itu maksud dan tujuan dibuat yang namanya pusat pertumbuhan. Nah, dari pusat pertumbuhan, pembangunan pusat pertumbuhan itu nanti menimbulkan yang namanya ini, trickle down effect. Nanti efeknya ada dua, ada split effect, ada backwards effect. Split effect ini yang dampak positif. Jadi dibangunnya pusat pertumbuhan itu memang kebanyakan akan menimbulkan dampak positif karena kan itu memang salah satu tujuan utamanya ya untuk mempengaruhi daerah sekitarnya. Tapi nanti juga akan menimbulkan dampak negatif, backwards effect. Dampak positifnya itu contoh dari daerah pusat pertumbuhan ke daerah sekitarnya itu misalnya kawasan Jabodetabek. Dulu itu kan, dulu banget misalnya sebelum ada kawasan Jabodetabek itu kan hanya ada satu kawasan pusat pertumbuhan yang memiliki pertumbuhan yang cepat yaitu Jakarta ya, ibu kota. Karena Jakarta ini kan daerah khusus ibu kota. Jadi pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan itu ada di daerah Jakarta. Nah, seiring berjalannya waktu, pembangunan di Jakarta ini mempengaruhi daerah sekitarnya. Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Karena mempengaruhi daerah sekitarnya ini, jadi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ini ikut bergerak maju juga. Timbullah yang namanya kawasan Jabodetabek. Itu secara tidak langsung pengaruh dari pembangunan yang ada di kawasan Jakarta. Di kawasan daerah khusus ibu kota Jakarta. Itu mempengaruhi pembangunan daerah di sekitarnya. Contoh realnya apa? Misalnya yang mempengaruhi langsung masyarakat di daerah pinggiran kota Jakarta itu kayak misalnya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan di daerah DKI itu kan nggak hanya diisi oleh masyarakat dari dalam DKI Jakarta kan, tapi juga diisi dari daerah sekitarnya. Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Buktinya apa? Buktinya sering terjadi kemacetan kalau misalnya waktu pagi dengan sore hari. Kalau misalnya weekend atau misalnya bukan jam kerja, libur, itu kan kemacetannya lebih berkurang kan. Kenapa? Karena arus mobilitas tenaga kerja itu kan berlangsungnya waktu pagi sama sore hari. Nah, itu yang menambah volume kendaraan. Kalau misalnya lagi libur, berarti kan nggak ada aktivitas kerja di pusat kota ya. Itu menandakan kalau misalnya nggak hanya dari warga DKI Jakarta aja yang bekerja di dalam DKI Jakarta aja, tapi dari daerah sekitarnya juga masuk ke dalam DKI Jakarta, sehingga menambah volume kendaraan. Itu contoh yang lainnya misalnya kebijakan yang diambil Pemprov DKI dalam membangun sarana transportasi. Tuh, kayak misalnya Transjakarta dengan komuter lain. Dulu kan Transjakarta waktu pertama kali ada itu, saya waktu SD tuh. Itu dia hanya melayani rute dalam Jakarta doang. Nah, sering berjalannya waktu, rutenya itu kan ditambah ya. Mencakup daerah Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sama juga dengan komuter lain. Dulu mungkin kalian tahu cuma sampai Bekasi, sekarang udah nyampe ke Cikarang misalnya. Itu secara tidak langsung adalah kebijakan pemerintah untuk memudahkan arus mobilitas penduduk antar wilayah di DKI Jakarta dengan daerah sekitarnya. Karena tadi memang banyak penduduk yang bekerja ke wilayah DKI Jakarta. Itu salah satu dampak positifnya. Nah, ada juga dampak negatifnya, yaitu
nanti tenaga kerja, modal dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah sekitarnya itu akan terserap oleh daerah pusat pertumbuhan. Jadi semua yang dipunya daerah sekitarnya itu akan terserap oleh pusat pertumbuhan. Akibatnya nanti ini backwash effect. Jadi pengaruh ekonomi terhadap daerah sekitarnya itu tidak terlalu berdampak, justru akan semakin tertinggal. Kalau misalnya yang terasa itu yang backwash efeknya. Ini adalah yang dimaksud dengan trickle down effect. Jadi ada dua. Ada split effect, ada backwash effect. Oke, coba kalian jawab antara pilihan A sampai yang E. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang merupakan dampak dari pusat pertumbuhan. A, Kak. Yang A. Oke. Diva yang A, David yang A juga. Nah, yang A ya, terciptanya lapangan usaha di daerah pinggiran. Iya benar. Jadi secara tidak langsung nanti pusat pertumbuhan ini dari hasil pembangunan ekonomi di pusat pertumbuhan, karena pertumbuhannya berlangsung cepat di daerah pusat pertumbuhan tadi, misalnya Jakarta nih, karena dia pusat pertumbuhan, jadi kan pertumbuhan ekonominya cepat ya. Nah, karena pertumbuhan ekonominya cepat, otomatis dia membutuhkan yang namanya tenaga kerja. Nah, nanti tenaga kerjanya itu bisa diserap dari wilayah, dari penduduk yang ada di wilayah-wilayah sekitarnya. Yang tadi saya bilang Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu jadi jawabannya yang A. Oke, itu yang dimaksud trickle down effect ya. Jadi ingat-ingat nih, split effect itu yang positif, backwash effect-nya yang negatif. Nanti kalau kalian ingat, insya Allah nanti bisa ngebedain kira-kira dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Kalau misalnya antara kedua ini lupa, nah ini yang bahaya nih. Jadi takutnya ditanya dampak split effect itu yang mana, nanti kan lupa yang positif atau negatifnya. Kalau ini ingat, nanti kalian kira-kira bisa menyimpulkan mana yang positif, mana yang negatif. Jadi yang perlu diingat ini istilahnya. Karena nanti contohnya pasti kalian bisa menyimpulkan sendiri. Jadi yang nggak perlu diingat tuh yang contohnya ini. Karena pasti nanti juga dikasih contoh yang berbeda. Yang paling penting bedain antara ini dengan yang ini. Oke. Lanjut nomor 25. Nah, ini dibahas tentang lipatan. Pada suatu pegunungan lipatan ada kalanya dijumpai antiklinal berbentuk kubah. Sebab pegunungan berbentuk kubah dapat terjadi akibat tenaga endogen yang vertikal pada suatu titik. Nah, tadi kan kita nomor 16 nih membahas tentang tenaga eksogen ya. Dan di nomor 25 kita ngebahas tentang tenaga endogen. Jadi ini tenaga yang ngebentuk relief di permukaan bumi. Jadi bentukan awal yang ada di permukaan bumi itu dibentuk oleh tenaga endogen. Jadi tenaga endogen ini yang membentuk pertama kali. Nah, nanti setelah dibentuk oleh tenaga endogen, nanti diubah oleh tenaga eksogen yang ada di permukaan bumi. Nah, tenaga endogen itu ada 3, ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Tektonisme itu lapisan permukaan bumi yang bergeraknya nanti secara horizontal maupun vertikal. Itu tektonisme. Kalau vulkanisme ini proses naiknya magma menuju ke permukaan bumi. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas juga di persiapan yang pertama. Ada intrusi, ada ekstrusi. Intrusi itu yang hanya sampai di lapisan batuan, di dalam lapisan batuan. Itu intrusi. Kalau ekstrusi itu yang sudah mencapai permukaan. Lalu ada seisme, gempa. Gempa bumi itu ada 3, tektonik, vulkanik, dan runtuhan.
Nah, kita bahas yang tektonisme, karena ini berhubungan dengan soal nomor 25. Tektonisme atau diastropisme. Nah, tadi tektonisme itu kan lapisan permukaan bumi yang bergerak secara horizontal maupun vertikal. Nah, nanti di dalam tektonisme itu ada dua gerakan, ada orogenesa, ada epirogenesa. Di orogenesa itu ada lipatan, patahan, dan lengkungan. Ini udah ada bentuknya, lipatan itu yang ini. Jadi karena ada tekanan dari dua arah. Nih, tanda panahnya ini arah tekanannya. Dan menghasilkan yang namanya lipatan. Ada antiklinal, ada sinklinal. Antiklinal itu puncaknya, puncak dari lipatan, sinklinal itu yang lembahnya. Lalu patahan, itu ada horst, ada graben. Horst itu yang di atas, graben itu yang di bawah. Nah, ini sama. Dia tekanannya itu secara horizontal. Bedanya kenapa tekanannya sama arahnya, tapi kenapa bentukannya berbeda antara lipatan dengan patahan? Jadi dipengaruhi oleh karakteristik lapisan batuannya. Jadi walaupun tenaga pembentuknya sama, sama-sama horizontal, tapi yang ngebedanya itu dari lapisan batuannya. Yang ngebentuk lipatan apabila tadi gaya mendatarnya itu terjadi di lapisan batuan yang lunak, yang plastis. Kalau yang ini terjadi di lapisan batuan yang keras, yang kaku. Ngebayanginnya itu antara penggaris yang karet, yang lentur, dengan penggaris mika, yang bening. Kalau penggaris karet kita dorong dari kedua sisinya, dari titik 0 sampai sama 30 cm-nya kan, ujung sama ujung, ini kan membentuk yang namanya lipatan. Kalau yang mika, kita dorong dari yang titik 0 dan 30-nya ini kan ngebentuk patahan, patah. Karena tadi ini lentur, lunak, ini kaku, keras. Lalu ada lengkung. Nah, ini ngebentuk yang namanya basin dan dom. Dom itu yang tadi kubah, jadi yang cembung. Kalau basin itu yang cekung. Nah, ini arah gerakannya. Kalau basin itu yang arah gerakannya ke bawah, arah tekanannya ke bawah. Kalau yang dom ini yang arah tekanannya ke atas. Lalu ada epirogenesa. Epirogenesa ini ada dua. Ada positif dan ada negatif. Ngebedanya itu dari permukaan laut ya. Walaupun sebenarnya kan konsepnya itu yang bergerak itu adalah daratannya. Lautnya itu dia diam, tetap. Tapi untuk ngebedain antara positif dengan negatif itu dari permukaan laut. Nah, ini gambar sebelum, ini gambar sebelum. Nah, ini adalah gambar sesudah terjadinya gerak epirogenesa yang sebelah kanan. Ini namanya positif, jadi permukaan lautnya naik, daratannya turun. Yang ini yang negatif, permukaan lautnya turun, daratannya naik. Ini sebelum terjadi proses gerakan epirogenesa. Nah, bedanya antara orogenesa dengan epirogenesa, kalau orogenesa ini memang dia gerakan yang horizontal, kalau epirogenesa ini gerakan vertikal. Lalu orogenesa ini terjadi di tempat yang cakupan wilayahnya sempit dengan waktu yang singkat. Sementara epirogenesa ini cakupan wilayahnya lebih luas, proses berlangsungnya itu lama. Nah, silakan kalian jawab, kira-kira nomor 25 ini jawabannya yang tepat yang mana?
Yang B. Meta. Berarti benar-benar ya. Ada yang jawab lagi? Kira-kira jawabannya apa? Mungkin ada yang A atau yang lain. Diva yang A kayaknya. Oke, kita bahas ya. Jadi antara A dengan yang B. Jadi sama-sama benar, bedanya berhubungan atau tidak antara yang atas dengan yang bawah. Yang atas, pada suatu pegunungan lipatan ada kalanya dijumpai antiklinal berbentuk kubah. Nah, ini dia ngebicarain yang namanya pegunungan lipatan ya. Karena dia menyebutkan antiklinal. Antiklinal dengan sinklinal. Itu pegunungan lipatan, benar. Jadi yang atas benar, yang bawah pegunungan berbentuk kubah dapat terjadi akibat tenaga endogen yang vertikal pada satu titik. Nah, yang ke bawah ini membahas tentang dom. Membahas tentang kubah. Nah, kalau ngebahas tentang kubah, berarti yang ini, yang lengkung. Yang ini. Nah, kubah atau dom ini terbentuk akibat ada satu gaya atau tekanan yang terjadi secara vertikal ke arah atas. Yang bawah berarti benar ya. Nah, ini jawabannya yang B. Kenapa? Karena ini menjelaskan dua hal yang berbeda ya. Yang atas ini menjelaskan tentang pegunungan lipatan, yang bawahnya ini menjelaskan tentang dom, kubah. Kalau lipatan yang ini, kubah yang ini. Jadi jawabannya yang B. Benar-benar tidak berhubungan, yang Bogor. Oke, ada yang mau tanyain? Sebelum kita tutup, tinggal 2 menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan. Dari pembahasan nomor 16 sampai nomor 25. 10 nomor. Oke, kalau nggak ada, silahkan kalian tandain ya. Tadi kita ngebahas sampai nomor 25. Dari 16 sampai 25, prediksi kedua, persiapan yang kedua. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya 26 dan seterusnya. Jangan lupa nanti dikerjakan di rumah sebagai latihan. Nanti tinggal kita bahas bareng-bareng. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, kakak tutup. Sukses buat UTBK-nya ya, ujian UTBK-nya. Semoga lancar dan dapat hasil yang maksimal. Dan jangan Amin. lupa berdoa. Oke, sukses Makasih, buat Pak. kalian semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.